Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita mulai hari dengan satu pertanyaan yang sederhana namun sangat relevan. Pernahkah sahabat merasa kesepian, bahkan saat dikelilingi banyak orang? Menurut survei Litbang Kompas bulan Juni, hampir 40% orang Indonesia di usia muda 20 hingga 40 tahun merasa kesepian. Di zaman yang serba terhubung ini, ternyata banyak dari kita merasa kosong secara emosional. Kesepian bukan soal banyaknya teman, tapi tentang siapa yang benar-benar mengerti isi hati kita. Dan pagi ini kita akan menyelami sebuah mazmur yang sangat jujur, Mazmur 26, yaitu doa Daud yang ditulis saat ia merasa tersendiri, tapi tetap memilih berjalan dalam ketulusan bersama Tuhan. Mari kita membaca dari Mazmur 26 ayat 2. Selidikilah aku ya Tuhan, dan cobailah aku. Ujilah batinku dan hatiku. Daud berkata, Tuhan, periksalah hatiku. Bukankah itu permintaan yang berani? Karena kita tahu hati kita sering dipenuhi oleh hal-hal yang tidak ingin kita akui. Sahabat terkasih, mari kita renungkan 3 hal dari Mazmur 26 ini. Yang pertama, kesepian bisa menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Daud sedang menghadapi tuduhan dari orang jahat, tapi dia tidak sibuk mencari pembelaan dari manusia. Ia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak duduk dengan penipu. Aku tidak berjalan dengan orang munafik. Kasih setiamu ada di hadapanku. Kadang kita juga seperti Daud, dijauhi, disalahpahami, difitnah, atau sekedar merasa tidak nyambung dengan dunia sekitar. Dan seperti Daud, kita bisa memilih untuk menjadikan momen itu sebagai ruang perjumpaan dengan Tuhan, bukan keterpurukan. Yang kedua, Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak, Tuhan menyelidiki batin dan hati. Dalam budaya kita, kesuksesan sering dinilai dari pencapaian luar, pekerjaan, pasangan, followers, popularitas. Tapi Tuhan berkata, aku ingin melihat hatimu. Mazmur 26 ayat 2 adalah pengingat bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah relasi kita dengan Tuhan, yang melihat bukan hanya sekedar apa yang kita kerjakan, tapi siapa kita di dalamnya. Yang ketiga, ketulusan hati akan menang di akhir. Di Mazmur 26 ayat 11, Daud berkata, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ketulusan tidak selalu dipahami dunia, tapi Tuhan melihat dan menghargainya. Sahabat terkasih, pernahkah sahabat merasa seperti ini? Aktif di gereja, tapi tidak ada satupun yang benar-benar tahu isi hatimu? Punya banyak teman di media sosial, tapi tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya? Rajin tersenyum, tapi di dalam ada kehampaan yang sulit dijelaskan? Saya pernah mengalami itu. Di satu titik, saya terlibat dalam begitu banyak pelayanan. Ramai, sibuk, kelihatan semangat. Tapi pulang ke rumah, saya hanya bisa berkata, Tuhan, mengapa rasanya aku tetap sendiri? Lalu suatu pagi saya membaca Mazmur ini. Dan seperti Daud, saya mulai berdoa. Tuhan, kalau memang ini ruang kesepian yang Kau izinkan, jangan biarkan aku tenggelam di dalamnya. Tapi pakailah untuk menyelidiki dan membentuk hatiku. Hari itu saya sadar, kesepian tidak harus jadi ruang kehancuran, tapi sejadi ruang pembentukan. Sahabat terkasih, pagi ini mungkin sahabat sedang merasa tidak dianggap di lingkungan kerja,
Merindukan relasi yang dalam tapi belum kunjung datang. Bergumul dengan pertanyaan, apa aku ini cukup? Mari kita ketahui, Tuhan tidak menjanjikan hidup yang selalu ramai, tapi Dia menjanjikan hadirat yang setia. Dan ketika kita berkata, selidikilah aku Tuhan, kita sedang membuka ruang terdalam hidup kita untuk disentuh oleh kasih karunia-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, di tengah dunia yang sibuk, seringkali kami merasa sendiri. Tapi pagi ini kami mau belajar dari Daud. Datang kepadamu dengan hati yang tulus. Selidikilah kami, bentuklah kami. Jangan biarkan kami hanya hidup dalam kepura-puraan, tetapi ajarlah kami berjalan bersamamu dalam kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami tidak sendiri. Amin. Sahabat terkasih, kalau renungan pagi ini memberkatimu, silakan like, komen, dan bagikan video ini ke sahabat yang mungkin sedang merasa sendiri. Dan jangan lupa, kita akan bertemu lagi besok pagi jam 5 ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.